Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ekoren, platform penyewaan barang peer-to-peer berbasis digital. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Technopreneurship, yaitu Bapak Teguh, selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah ini selama 1 semester. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami pada pembuatan proposal bisnis ini, yaitu ada Muhammad Iban Ramadan, Nelsi Ramanda, Lydia Priwaningsih, Nurul Masya Nabila, dan Mukhairatil Abkar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Ekoren, yaitu platform penyewaan barang peer-to-peer berbasis digital. Platform Ekoren lebih jauh, mari kita lihat dulu masalah utama yang menjadi latar belakang ide ini. Di era konsumsi cepat saat ini, banyak dari kita membeli barang yang hanya digunakan sekali atau 2 kali, lalu tidak terpakai. Dari sinilah kami melihat peluang untuk menawarkan solusi yang lebih hemat, efisien, dan tentunya ramah lingkungan. Lalu, apa saja masalah yang kami temukan? Yang pertama, kebutuhan barang yang hanya sesaat membuat banyak orang membeli tanpa mempertimbangkan dampaknya, sehingga menimbulkan konsumsi berlebihan dan limbah. Kedua, akses untuk menyewa barang masih sulit, tidak fleksibel, dan kadang kurang terpercaya. Ketiga, harga barang baru yang mahal, jadi kendala bagi orang-orang yang hanya butuh pakai sesekali. Terakhir, proses sewa yang masih konvensional, memakan waktu dan kurang efisien. Solusi dari Ekoren ini adalah Ekoren memberikan platform penyewaan barang peer-to-peer yang bisa diakses secara digital, mudah, cepat, dan aman, dengan fitur seperti geolokasi, sistem rating pengguna, dan asuransi opsional. Kami membangun kepercayaan dalam setiap transaksi. Kami juga mendukung ekonomi sirkular, mendorong masyarakat untuk berbagi dan menyewa bukan membeli demi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Lalu, bagaimana cara kerja Ekoren dalam menjawab masalah-masalah tadi? Kami akan menjelaskan fitur-fitur utama dan layanan unggulan dari platform kami yang dirancang untuk memberikan pengalaman sewa yang aman, mudah, dan praktis bagi semua kalangan. Ekoren hadir dalam bentuk platform digital berupa website yang memfasilitasi penyewaan barang antar individu. Semua proses dilakukan secara 100% digital dari mencari barang, melakukan pemesanan, hingga pembayaran. Kategori barang yang bisa disewa sangat beragam, seperti elektronik, kebutuhan rumah tangga, pesen dan buku, hingga alat kerja dan perlengkapan olahraga. Fitur unggulan kami meliputi geolokasi barang, memungkinkan pengguna menemukan barang terdekat dengan cepat. Verifikasi dan rating pengguna yang menjadi jaminan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi. Asuransi opsional sebagai perlindungan ekstra terhadap kerusakan atau kehilangan, dan terakhir ada EcoPoint, yaitu program loyalitas yang memberi poin bagi pengguna aktif sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap gaya hidup ramah lingkungan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target pasar dan user persona. Nah, di sini layanan Ekoren ini ditujukan untuk orang-orang berusia 17 tahun ke atas seperti mahasiswa, pekerja lepas atau freelancer, ibu rumah tangga, dan komunitas minimalis yang mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan dalam gaya hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa Ekoren itu cocok untuk berbagai kalangan yang membutuhkan perlengkapan tetapi tidak ingin membeli melainkan menyewa. Sedangkan untuk user persona, di sini ada seseorang dengan nama Aditya Pratama, berusia 22 tahun, yang merupakan mahasiswa. Nah, kebutuhannya itu adalah kamera, tenda, dan kompor untuk kegiatan KKN. Alasan dia pakai Ekorin itu adalah karena lokasi dekat, dia bisa melakukan peminjaman di lokasi terdekat, kemudian aman dan hemat. Nah, persona ini menggambarkan calon pengguna ideal untuk Ekoren itu adalah anak muda yang butuh perlengkapan untuk kegiatan tertentu dan ingin solusi praktis dan terjangkau. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya itu validasi pasar. Untuk memahami kebutuhan pasar dan memastikan solusi yang ditawarkan Ekoren itu sudah sesuai dengan harapan calon pengguna, tim melakukan serangkaian proses validasi secara langsung. Salah satu metode utama yang digunakan adalah survei daring melalui Google Form yang disebar kepada lebih dari 30 responden. Mayoritas terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja lepas berusia 17 sampai 24 tahun. Survei ini dirancang untuk menggali beberapa aspek penting seperti jenis barang yang
yang sering dicari tetapi jarang dimiliki, kecenderungan antara menyewa atau membeli, durasi pemakaian ideal, fitur layanan yang dianggap paling penting, serta kekhawatiran terhadap sistem penyewaan. Nah, dari hasil survei muncul temuan penting terkait pola kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Jenis barang yang paling sering dibutuhkan untuk disewa meliputi kamera dan alat dokumentasi, alat pesta dan dekorasi, tenda dan perlengkapan outdoor, barang fashion seperti jas dan sepatu formal, serta alat rumah tangga dan dapur. Mayoritas responden lebih memilih menyewa daripada membeli jika penggunaan hanya sesekali, terutama karena alasan efisiensi biaya dan ruang. Durasi sewa yang dianggap ideal berkisar antara 1 hingga 3 hari, tergantung pada jenis barang dan kebutuhan pengguna. Dalam hal fitur layanan, pengguna menginginkan harga sewa yang terjangkau, lokasi barang yang dekat dengan tempat tinggal melalui fitur geolokasi, kemudian adanya rating dan asuransi barang sebagai bentuk jaminan keamanan, serta kemudahan dalam pembayaran dan komunikasi langsung dengan pemilik barang. Di sisi lain, beberapa kekhawatiran utama yang muncul adalah risiko barang tidak sesuai, kerusakan saat pemakaian, kurangnya kepercayaan terhadap pemilik barang, dan potensi kesulitan saat pengembalian barang. Nah, berdasarkan temuan tersebut, tim Ekoren merancang sejumlah penyempurnaan konsep layanan seperti penerapan sistem rating dan ulasan pengguna untuk membangun kepercayaan dua arah. Kemudian ada prioritas pengembangan fitur geolokasi, serta penyediaan opsi asuransi untuk perlindungan barang. Selain itu, dirancang juga sistem notifikasi pengembalian barang dan program loyalitas berbasis poin atau eco point sebagai insentif bagi pengguna aktif. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan layanan sewa yang aman, praktis, dan selaras dengan gaya hidup berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu model bisnis dan strategi pemasaran. Modal pendapatan. Ini adalah cara Ekoren mendapatkan uang dari layanan yang diberikan. Yang pertama, yaitu komisi transaksi. Setiap kali ada barang yang berhasil disewa, Ekoren akan mengambil persentase tertentu sebagai komisi. Ini akan menjadi sumber utama pendapatan Ekoren. Yang kedua, asuransi. Ini merupakan fitur opsional di mana pengguna bisa memilih layanan tambahan berupa asuransi. Ini memberi perlindungan jika terjadi kerusakan atau kehilangan dan tentu saja dikenakan biaya tambahan. Yang ketiga, langganan premium. Pemilik barang bisa membayar untuk mendapatkan fitur tambahan seperti statistik penyewaan, penjadwalan otomatis, atau promosi khusus. Yang keempat, iklan featuring listing. Barang yang ingin cepat disewa bisa tampil lebih menonjol di halaman utama dengan membayar biaya iklan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Ini adalah cara Ekoren memperkenalkan platform ke masyarakat dan menarik pengguna baru. Yang pertama dengan iklan digital. Menggunakan media sosial populer untuk menjangkau anak muda, mahasiswa, dan komunitas digital lewat video menarik dan visual keren. Yang kedua, konten edukatif. Membuat postingan yang membandingkan harga sewa dan harga beli, kemudian tips menghemat, dan alasan kenapa menyewa itu lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, referral dan loyalty challenge. Pengguna bisa mengajak teman menggunakan Ekoren dan mendapatkan poin. Poin ini bisa ditukar dengan hadiah ataupun diskon. Yang terakhir yaitu dengan kolaborasi komunitas. Ajak komunitas kampus, event lokal, atau komunitas lingkungan untuk memperkenalkan Ekoren dan mengadakan acara bersama. Selanjutnya itu rencana operasional dan teknologi. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan agar platform Ekoren berjalan lancar dan disukai oleh pengguna. Yang pertama dengan pengembangan dan pemeliharaan. Fokus pada pembuatan aplikasi website yang mudah digunakan, tampilannya sederhana dan tidak lemot. Yang kedua, sistem verifikasi dan rating. Setiap pengguna diverifikasi identitasnya dan setelah transaksi mereka bisa memberikan rating. Hal ini membangun kepercayaan antar pengguna. Selanjutnya yang ketiga, manajemen komunitas. Bangun komunitas pengguna yang aktif, seperti pemilik barang dan penyewa yang saling mendukung, berbagi tips, dan memberikan feedback. Yang keempat, otomatis pelacakan. Barang yang disewa akan memiliki sistem pelacakan otomatis agar proses pengembalian bisa lebih efisien dan transparan. Dengan model bisnis yang jelas dan strategi pemasaran yang relevan, ditambah dukungan teknologi yang kuat, Ekoren siap menjadi platform penyewaan digital yang dipercaya dan digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan ringkasan keuangan dari bisnis kami, yaitu Ekoren.
Untuk memulai operasional dalam 1 tahun pertama, kami membutuhkan modal awal sebesar Rp81 juta. Nah, anggaran ini mencakup pengembangan platform, server, pemasaran, operasional, serta gaji tim. Lalu, dari sisi pendapatan, kami menargetkan penghasilan sebesar Rp86,5 juta dalam setahun, dengan estimasi pengeluaran operasional sebesar Rp60 juta. Nah, dengan proyeksi tersebut, kami dapat memperoleh laba bersih sebesar Rp26,5 juta, yaitu setara dengan yang setara dengan margin keuntungan sekitar 30,64%. Break even point kami berada di angka 24.000 transaksi per tahun atau sekitar 2.000 transaksi per bulan untuk mencapai titik impas dan mulai menghasilkan profit. Nah, ide bisnis kami ini tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memiliki visi jangka panjang yang berkelanjutan. Beberapa langkah utama yang akan kami lakukan ke depannya di antara lain yang pertama yaitu ada peluncuran aplikasi secara penuh. Nah, ini dilakukan agar pengguna bisa merasakan akses yang lebih mudah dan pengalaman yang lebih mulus. Lalu yang kedua ada ekspansi kategori produk sehingga pengguna memiliki lebih banyak pilihan barang yang akan disewa. Lalu yang ketiga ada integrasi sistem pembayaran. Di sini berguna untuk mempercepat dan mengamankan transaksi yang ada. Dan tentu saja kerjasama strategis dengan kampus, UMKM, serta komunitas untuk membangun ekosistem yang saling menguntungkan. Nah, kami ingin menjadikan Ekoran sebagai platform penyewaan barang terbesar di Indonesia yang berkontribusi pada keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas. Mari mulai gaya hidup hemat dan hijau bersama Ekoren. Baik, berikut adalah hasil prototipe kami. Di sini adalah landing page-nya yang berisi action section di mana user bisa langsung mencari dan akan diarahkan ke marketplace kami. Kemudian ada section fitur, cara kerja, testimoni dari user-user kami, dan facts. Oke, dari sini kita langsung bisa ke marketplace-nya. Berikut adalah marketplace dari Ekoren ini yang akan menunjukkan barang-barang yang tersedia yang dirental. Kemudian ada fitur geolokasi di mana marketplace akan menunjukkan barang-barang yang tersedia di sekitar mereka. Dan user bisa langsung melihat halaman detail dari yang ingin dirental dan langsung melakukan rental di halaman tersebut. Dan kami juga menyediakan halaman dashboard usernya di mana berisi tentang detail akun si user. Ini adalah halaman dashboardnya. Kemudian ini adalah halaman barang-barang yang dirental. User bisa menambahkan rental baru dan melihat detailnya juga. Transaksi rental yang dilakukan oleh user yang sedang aktif dan yang sudah selesai. Kemudian request rental dari user lain yang ingin merental barang yang direntalkan oleh si user. Dan di sini ada messages yang berisi chat antara si user dengan para perental atau yang ingin merental. Kemudian ada save item yang berisi tentang item-item yang difavoritkan atau disimpan oleh user jika ingin dirental kembali, dan notifikasi. Oke, baik, sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.